Om Swastiastu, selamat siang. Kami perwakilan dari kelompok 6. Di sini kami akan mempraktikkan cara memandikan pasien wanita. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Niputi Dananita Putri, NIM 20142011057. Teman saya Diana Rada Krisna, NIM 20142011008. Linda Laksmana, NIM 20142011027. Dan yang terakhir, Made Yuliantari, NIM 20142011032. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari memandikan pasien. Yang pertama ada membersihkan kulit dan menghilangkan bau badan. Yang kedua ada memperlancar peredaran darah. Yang ketiga ada mencegah infeksi pada kulit. Yang keempat ada meningkatkan harga diri. Dan yang kelima ada menambah rasa nyaman dan relaksasi. Persiapan prosedur. Persiapan prosedur dibagi menjadi dua, yaitu fase prainteraksi dan fase orientasi. Fase prainteraksi ada persiapan perawat. Yang pertama, perawat harus mengetahui dan memahami bagaimana cara melakukan prosedur, cara memandikan pasien itu sempat tidur. Yang kedua, melakukan intervensi dengan melakukan rencana keperawatan dan instruksi. Yang ketiga, persiapan diri, yaitu mempersiapkan penampilan dan mempersiapkan pengetahuan. Lalu ada alat dan bahan, nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu untuk fase orientasi ada persiapan pasien dan persiapan lingkungan. Untuk persiapan pasien, yang pertama memperkenalkan diri, lalu yang kedua menjelaskan tujuan, ketiga menjelaskan prosedur dan langkah-langkah prosedur yang akan dilakukan, dan yang terakhir meminta persetujuan pasien. Lalu untuk persiapan lingkungan, meminta anggota keluarga untuk keluar saat prosedur akan dilakukan. Lalu yang kedua, menjaga privasi pasien dengan cara menutup sampiran dan menutup pintu. Jadi alat dan bahan yang digunakan dalam memandikan pasien, yang pertama ada baskom yang diisi air hangat 2 buah, kemudian selimut mandi 1 buah, lalu ada waslap 2-3 buah, ada handuk 2 buah, ada sabun mandi pada tempatnya, kemudian ada pakaian ganti 1 buah, ada tempat untuk pakaian kotor, kemudian ada lotion atau minyak kelapa, lalu ada handscoon 2 atau sarung tangan 2-3 pasang, kemudian ada bengkok 1 buah, ada sisir dan sikat, kemudian ada alat untuk kebersihan mulut, lalu ada masker, kemudian kapas saffron atau DTP, kemudian ada pispot atau urinal, dan yang terakhir ada sampiran jika diperlukan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempraktikkan cara memandikan pasien yang ada di tempat tidur. Yang pertama, kita harus tanyakan kepada pasien apakah bersedia dilaksanakan prosedur ini. Selamat siang Ibu, saya Nurse Rada. Kali ini akan membantu Ibu dalam prosedur kali ini. Sebelumnya, apakah benar saya berbicara dengan Ibu Yuni? Iya, benar. Baik Ibu Yuni, jadi pada hari ini kami akan melaksanakan prosedur memandikan badan Ibu agar Ibu merasa lebih segar dan nyaman dan agar tidak bau. Jadi saya akan membantu Ibu. Kita laksanakannya di sini saja, dilaksanakan sekitar 30-45 menit mungkin. Apakah Ibu bersedia dilaksanakan prosedur ini? Ya, saya bersedia. Baik, kalau begitu saya akan menyiapkan alat-alatnya dan menyiapkan lingkungan. Jadi setelah mempersiapkan dan menanyakan persetujuan pasien, kita pertama cuci tangan terlebih dahulu, lalu menggunakan sport, handscoon, masker, dan APD lainnya yang mungkin dibutuhkan sebelum kita kembali ke pasien. Baik, setelah menggunakan APD, pertama kita posisikan pasien terlebih dahulu. Namun sebelumnya kita tanyakan kepada pasien apakah dia ingin melakukan BAK atau BAB sebelumnya gitu. Jadi Ibu, sebelum prosedur ini dimulai, apakah Ibu mau kamar mandi terlebih dahulu? Tidak. Ya baik, kalau begitu saya akan memulai prosedur memandikannya Bu. Setelah kita pasang selimut mandi, kita tanyakan kepada pasien apakah pasien ingin menggosok gigi terlebih dahulu. Ibu bisa menggosok gigi sendiri atau perlu saya bantu? Bisa sendiri. Baik, kalau begitu ini alatnya dan ini air kumurnya. Silakan Ibu. Baik, selanjutnya setelah Ibu Yuni selesai menggosok gigi, pasangkan selimut mandi
kita bantu pasien untuk membuka baju. Kemudian di sini kita harus berhati-hati karena pasien juga menggunakan infus. Kemudian setelah kita buka baju pasien bagian atas, kita taruh handuk di bawah kepala pasien. Permisi, Bu. Kemudian kita ambil waslap, lalu celupkan ke air hangat. Kemudian kita bilas dan usap, kemudian keringkan wajah pasien. Hal itu dilakukan sampai bagian leher pasien. Setelah kita bilas bagian kepala pasien, kemudian kita angkat selimut mandi, lalu ambil handuk yang ada di bawah kepala pasien dan taruh di bawah lengan pasien. Kemudian kita ambil waslap, kita bersihkan, berikan sabun terlebih dahulu, ratakan, basuh, bilas, lalu keringkan bagian lengan pasien. Lakukan juga di lengan yang satunya. Selanjutnya pindahkan handuk yang ada di bawah lengan pasien, kemudian kita tutupi bagian dada dan abdomen pasien. Selanjutnya kita turunkan selimut mandi pasien, tapi pastikan bahwa handuknya tidak ikut tertarik. Taruh bagian selimut pasien di atas simfisis pubis, kemudian tarik handuk hingga payudara pasien. Selanjutnya kita bersihkan bagian payudara dan lipatannya, kemudian keringkan. Lalu kita bersihkan bagian abdomen pasien, kemudian keringkan kembali. Kemudian kita angkat, pastikan selimut mandi pasien sudah menutupi bagian abdomen. Kita anjurkan pasien untuk berbalik badan berlawanan arah dengan perawat. Ibu mohon ngirim ke sebelah sana agar saya bisa memandikan bagian punggung ibu. Selanjutnya kita buka bagian belakang selimut mandi, kemudian kita taruh handuk di bawah punggung. Kita basuh kembali dengan waslap, kemudian kita keringkan. Selanjutnya kita isi body lotion atau minyak kelapa untuk mencegah dekubitus dan pijat secara perlahan. Hal ini juga berlaku untuk di bagian lipatan payudara untuk mencegah adanya infeksi dan dekubitus di bagian bawah payudara. Baik, setelah kita selesai melaksanakan pemijatan di bagian punggung dan bagian belakang pasien, kita ambil handuknya, kemudian anjurkan pasien untuk kembali ke posisi semula. Silakan, Bu. Selanjutnya kita bantu pasien untuk mengenakan pakaian bagian atasnya. Setelah kita selesai membantu membersihkan bagian atas tubuh pasien, kita lanjut ke bagian bawah tubuh pasien. Ibu bisa saya bantu untuk membuka pakaian bagian bawahnya. Ya. Baik. Setelah kita buka pakaian bagian bawah, kita buka selimutnya sampai pada bagian kaki. Lalu kita taruh handuk di bagian bawah kaki. Selanjutnya kita ganti waslap, bisa dengan yang baru agar lebih bersih, ganti air hangatnya juga. Kemudian kita basuh, bilas, dan keringkan kaki yang akan dibersihkan. Arah gerakannya itu dari paha menuju ke tumit. Kita keringkan, kemudian kita angkat handuknya dan tutup dengan selimut mandi. Lakukan hal yang sama dengan kaki yang lagi satu agar sama-sama bersih. Setelah kita selesai membersihkan bagian kaki pasien, sekarang kita akan membersihkan bagian perineal pasien. Pertama kita
tatakan perla atau handuk di bawah bokong pasien. Kemudian kita tanyakan pada pasien apakah bisa membersihkan sendiri atau akan perlu bantuan untuk dibersihkan. Baik Ibu, apakah bisa dibersihkan sendiri atau perlu bantuan? Ya, bisa sendiri. Baik, kalau jika pasien mengatakan bisa sendiri, maka kita instruksikan pasien bagaimana cara membersihkannya. Pertama kita berikan kapas DTT, kemudian kita instruksikan cara membersihkannya itu adalah dari labia mayora ke minora. Setiap satu kali usap kita ganti kapas DTT-nya sehingga menjaga kebersihan genitalia pasien. Selanjutnya, bila setelah dibersihkan genitalia pasien, kita bantu pasien untuk menggunakan pakaian bawahnya. Setelah kita membersihkan bagian genitalia, kita ambil selimut mandi yang tadi ditaruh di bagian bawah pasien. Kemudian kita ambil handuk yang baru, lalu kita taruh di bagian kepala pasien. Selanjutnya kita sisir kepala pasien. Lalu setelah itu kita ambil handuk. Lalu kita rapikan alat dan bahan serta ambil selimut mandinya. Setelah kita rapikan alat dan bahan, kita cuci tangan dan berikan posisi nyaman kepada pasien. Selanjutnya adalah kita melakukan evaluasi terakhir, yaitu menanyakan bagaimana perasaan pasien. Baik Ibu, setelah tadi dilaksanakan prosedur memandikan pasien, bagaimana perasaan Ibu? Apakah lebih nyaman atau segar? Ya, saya merasa lebih nyaman dan rileks. Baik Bu, kalau begitu saya akan undur diri terlebih dahulu. Nanti saya akan kembali setelah 2 jam untuk melakukan prosedur selanjutnya. Bila ada merasa tidak nyaman atau membutuhkan bantuan, silakan pencet tombol bantuan ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya undur diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan salam Santi. Om Santi 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 Om.